aturan kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Dia kurangi, ada istilah kan itu udah tepat istilahnya korupsi waktu. Jadi waktu kerjanya tidak maksimal. Karena waktu kerjanya tidak maksimal dan ketentuan kerja itu dia bisa memperoleh gaji yang sudah ditentukan apabila dia melaksanakan apa yang diminta. Kan dalam satu bulan ada berapa 42 jam sekian gitu. Atau 40 jam sekian kerjanya. Jadi kalau nggak masuk di sini hari ini bisa diganti di hari yang lain. Kalau ketentuannya lain-lain apa peraturan sedang kerja. Walhasil kalau dia kurangi, jadi kerjanya itu nggak 100% waktunya, dia cuma 90%. Gaji yang halal diambil cuma 90%, 10% itu paling minimal di syubhat. Kenapa? Karena dia itu dibayar dengan harga sekian, dengan ketentuan kerja sekian. Dia korupsi kan waktunya. Berarti dia tidak bisa mendapatkan keseluruhan, harus dikurangi dengan dikuranginya waktu. Kecuali bosnya, orang yang menyewa tenaganya dia, itu mengatakan nggak apa-apa lah halal aja. Cuma bahaya ini kalau negara itu jadi hak terkategori syubhat. Ini kemarin penjelasan kita sampai di situ aja. Lanjutannya ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu, dalam tubuh, di dalam badan, mudghah, ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini bagus, sehat, maka semua jasad akan bagus dan sehat. Wa idza fasada, kalau dia rusak, kalau dia berpenyakit, fasada jasad kulluhu, semua anggota badan itu akan rusak. Ala wa hiya qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Salahat tadi, kalau dia bagus, artinya bagusnya hati itu bil iman, dengan keimanan, wal ilmi, dengan keilmuan, yaitu ilmu agama ya, ilmu agama yang buat hati bersih, buat hati irfan. Maka akan baik semua anggota badannya, yaitu bentuk nyatanya bil ikhlas bil amal lil malikid daya, dengan ikhlas di dalam beramal untuk malikid daya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk nyatanya. Dan kalau hatinya rusak dengan apa? Dengan kufur, maka rusaklah anggota badannya dengan selalu berbuat fujur, berbuat maksiat. Wahya mahalul aqli al-mumayyiz bainal dhar wan nafi'. Ya. Hati ini ulama itu masih selisih pendapat. Hati itu apa? Otak yang disebut. Apakah hati ini hati sanubari? Ada yang menyebutkan juga hati itu adalah jantung ya. Karena kalau jantung juga berhenti mati lagi. Ada yang mengatakan hati itu ya akal. Karena hal-hal yang tersebut, kalau seseorang akalnya rusak, dia akan bisa berbuat apapun. Kalau orang akalnya terganggu, gila, dia tidak bisa melakukan hal yang normal, tidak bisa berperilaku yang baik, bertutur kata yang
nyambung, apalagi mau melakukan amal soleh. Ulama memiliki beberapa pendapat yang pastinya hati itu berkaitan erat dengan akal, berkaitan erat dengan wa huwa al-mahal al-aqli al-mumayyiz baina ad-dar wa an-nafi'. Di sini disebutkan hati itu adalah tempatnya akal, tempatnya berarti bukan akal itu sendiri, yang membedakan antara yang mendatangkan mudarat, yang mendatangkan manfaat. Jadi begini, otak itu tempat untuk berpikir, dan di situ juga terjadi perdebatan batin. Cuman awal mulanya yang memberikan rangsangan itu dari dalam hati. Hati, jadi digambarkan juga oleh Imam Ibn Hajar, hati ini seperti raja di dalam anggota badan. Anggota badan yang lain itu seperti anak buahnya. Pendengaran, penglihatan, indera yang lain, ketika mereka mendapatkan objeknya, mereka akan menyalurkannya, memberikannya kemana? Ke hati. Hati akan mempertimbangkan berbuat jelek atau berbuat baik. Ketika melihat sesuatu, ada orang dizalimi, ada hati yang tertarik untuk menolong, matanya menangkap objek itu. Ada yang menolak. Begitu juga dalam perkara ibadah, atau kita mendengar kajian ilmu agama, mendengar nasihat, mendengar ceramah, kan hati kita tersentuh. Nah kemudian sentuhannya, stimulus yang diberikan ke hati ini, terkadang tidak ditindaklanjuti, berhenti sampai di situ. Terkadang ditindaklanjuti, hati memberikan perintah kepada otak untuk mengolah itu, lebih kepada bagaimana caranya, kapannya, dan yang lain. Kemudian otak baru memerintahkan anggota badan untuk melakukan. Ini untuk perkara yang baik, begitu juga perkara yang buruk. Dia enggak niat untuk maling, cuma ada kesempatan di depan mata ini, ada perbuatan di dalam batinnya, dalam hati. Karena mempertimbangkan, karena enggak. Itulah seterusnya. Nah, karena sumbernya itu dari hati, dan hati itu yang mengeksekusi, yang memberikan perintah kepada anggota badan, maka inilah kata Nabi, kalau dia bagus, bagus anggota badannya. Kalau dia rusak, rusak anggota badannya. Kalau hatinya bagus, perintah yang diberikan kepada tangan, perintah yang diberikan kepada telinga, perintah yang diberikan kepada matanya, kepada lisannya, itu perintah yang baik untuk berucap yang baik, bertingkah laku yang baik. Ketika hatinya rusak, jelek, apalagi berpenyakit ya, ada dendam di situ, ada iri hati di situ, ada perasaan sombong di situ, ada riaknya di situ, ada perasaan ingin dihormati dan yang lain sebagainya. Pasti secara spontan dia memberikan tindakan-tindakan yang jelek, dan tidak semua orang bisa menahan perbuatan jeleknya. Kadang diucapkan, dan ya begitu. Ini lumrahnya orang-orang yang bodoh ya. Dia tidak pernah menangkal apa yang dia perbuat. Orang-orang yang sembunyi pendek, yang jarang berpikir sebelum berucap, sebelum bertindak. Jadi belum kita interogasi, dia sudah memberikan data dirinya begitu. Nampaknya. Dari Imam Al-Haddad, kalau kita mau lihat orang kadarkah akalnya seseorang itu, kita aja ngobrol aja dengan topik yang sama, cuma di waktu yang berbeda. Diselang-selangin omongan yang lain, balik lagi ke topik awal, ya jawabannya sama. Kalau berbeda berarti ini orang nggak jujur dan nggak juga pintar. Dan orang yang pintar itu, dia tidak berbicara kecuali qadarul hajah, kadar kebutuhannya. Ketika dia tanya, jawab.
Kalau enggak ya gitu. Dan yang pastinya tahu setiap keadaan, setiap kondisi. Itu lima gamen, maka setiap tempat itu ada pembicaraannya, ada omongannya. Setiap keadaan itu ada situasi, ada omongan yang cocok, ada yang nggak cocok, ada yang pantas, ada yang nggak pantas. Nah, semua dibuat sama. Baik, ini masalah hatinya. Dan hati yang sakit, hati yang berpenyakit itu, layaknya anggota badan yang berpenyakit. Dan penyakit hati ini lebih sulit rasanya daripada penyakit badan untuk diobati. Penyakit ini dalam hadis idza adnaba inna rajula idza adnaba atau ibn mar'a idza adnaba dzanban nakatat fi qalbihi nuqtatu sauda. Seseorang kalau berbuat dosa di dalam hatinya itu terbintik noda hitam. Nah, noda ini kalau dihilangkan spontan, ya hatinya itu berarti ibarat rumah yang sering disapu, yang sering dipel, lantainya itu bersih. Hati yang sumbernya akal tadi bersih. Kalau dia kotornya sering, bersihnya jarang atau enggak buruk juga bersih, kotoran itu lama-lamanya mengeras dan menutup hatinya. Maka kata ulama, ibarat bola lampu yang terang, cuman ada titik-titik hitam yang menutupi terus menerus. Lama-lama bola lampu itu cahayanya meredup sampai kepada titik dia nggak keluar lagi cahaya karena ditutupi keseluruhan secara sempurna. Ini yang disebut hatinya keras. Kalau hati yang kotor tadi dalam Quran, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun. Kan tetapi ran kotor, ranun atau rani tadi kotor di dalam hatinya atas apa yang mereka perbuat. Di dalam hadis inna abhadun minallahi qalbul qasih, sesuatu yang paling jauh dari Allah itu yang paling jauh adalah hati yang keras. Hati yang keras ini sulit menerima nasihat. Orang tua dulu masih sering mengistilahkan ini keras hatinya ini. Memang dalam hadis itu istilah hatinya keras, susah menerima. Itu hatinya udah berbagai macam itu biasa. Bencinya ada orang benci kepada orang lain kadang-kadang tak bisa lagi dibendung oleh diri. Mulutnya itu nggak bisa tahan kalau karena dia ngomongin provokasi, itu bisa melihat berarti orang ini menyimpan kebencian. Orang ini gampang sakit hati. Jadi bahaya kalau terlalu dekat dengan orang ini. Karena yang dibencinya itu manusia, kita manusia. Manusia ini tidak bisa sempurna bagaimanapun, kecuali para nabi. Kalau gitu aku bisa korban selanjutnya. Itulah manusia. Ketika kita datang berhadapan sama dia, ngobrol, puja-puji, kita mulai dicaci maki, kita mulai, ya kalau yang hati-hatinya begitu. Kalau kita pelakunya ya introspeksi itu kita, apa mau berubah ini? Terakhir dia nggak tahu apa mungkin kita terus begitu. Hai.